Berita aktual, 11 Oktober 2025. Ribuan pemuda di kota Mashhad dan Isfahan membakar simbol-simbol rezim keagamaan. Mereka berteriak bukan untuk demokrasi, tapi untuk kebebasan rohani. Mereka tidak meminta sistem baru. Mereka berseru, "Kami haus akan Yesus." Sementara itu, laporan dari bawah tanah menyebutkan bahwa jaringan rahasia gereja-gereja rumah semakin bertumbuh. Alkitab yang selama ini disembunyikan seperti senjata, kini dibaca di lorong-lorong sempit dan ruang bawah tanah dengan air mata dan nyala api. Hari ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di Iran. Hari ini adalah cermin masa depan dunia. Jika kasih Kristus ditanggalkan dan hanya sistem yang dipertahankan, langit Iran masih diselimuti asap. Ledakan-ledakan kecil terdengar di kejauhan. Tapi bukan itu yang membuat dunia gemetar. Yang membuat dunia terguncang hari ini adalah kenyataan bahwa seluruh sistem keagamaan Iran mulai runtuh dari dalam. Selama puluhan tahun, negeri para mullah ini mengatur rakyatnya atas nama Tuhan. Mereka menggunakan hukum agama sebagai palu kekuasaan. Tapi hari ini, rakyatnya sendiri mulai bertanya, di mana kasih itu? Di mana kebenaran Tuhan yang sejati? Iran bukan sekadar berita politik. Iran adalah nubuat yang sedang digenapi. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Iran hari ini adalah gambaran nyata dari sebuah bangsa yang memakai nama Tuhan, tapi menolak kasih-Nya. Salib dilarang, Injil dianggap terorisme. Pengikut Kristus diburu bukan karena kejahatan, tapi karena kasih. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam perenungan malam ini. Sebuah waktu di mana kita menyingkir dari kebisingan dunia dan duduk diam di hadapan hadirat Tuhan. Hari ini kita akan menggali sesuatu yang tajam dan mengguncangkan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membangunkan jiwa. Lihatlah Iran, bukan hanya sebagai negara Timur Tengah, tapi sebagai gambaran nyata bagaimana sebuah bangsa bisa tenggelam dalam kegelapan ketika agama digunakan tanpa kasih Kristus. Negeri yang mengatur setiap aspeknya atas nama Tuhan, tapi justru menindas mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iran adalah contoh tragis ketika sistem religius tidak disertai Roh Kudus. Mereka berbicara tentang Tuhan, tapi tangan mereka berlumuran darah. Mereka menyebut diri pembawa cahaya, tapi jalan mereka gelap penuh maut. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menunjukkan sebaliknya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Titus 1 ayat 16, di Iran salib dilarang, Injil dianggap ancaman, penginjil ditangkap. Mereka yang berbalik kepada Kristus diadili dan bahkan dihukum mati. Bukan karena kejahatan, tapi karena mereka memilih kasih daripada kebencian. Dan mereka berkata, kami berbakti kepada Tuhan. Namun firman Tuhan berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Saudara, inilah bentuk nyata dari agama yang kehilangan wajah Kristus. Ketika kasih digantikan dengan kekuasaan, ketika belas kasihan diganti dengan cambuk dan senjata, ketika ibadah hanya jadi aturan kosong tanpa hadirat. Lihatlah perempuan-perempuan dipukuli di jalanan karena pakaiannya. Lihatlah anak-anak yang sebelum mengenal kasih sudah diajarkan membenci Israel. Apakah ini bentuk kesalehan? Atau ini adalah wajah dari sebuah sistem yang telah buta oleh keangkuhan? Yesus sudah memperingatkan di Yohanes 16 ayat 2. Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu
akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Iran bukan hanya berita, Iran adalah peringatan. Peringatan bagi bangsa manapun, bahwa ketika agama menjadi alat kekuasaan tanpa kasih Kristus, maka kehancuran bukan soal jika, tapi kapan. Hari ini, Iran diguncang. Api revolusi tidak lagi bisa dipadamkan oleh fatwa, karena ini bukan sekadar politik. Ini adalah penggenapan dari kebenaran ilahi, bahwa segala yang dibangun tanpa dasar kasih akan retak dan roboh. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lukas 12 ayat 2, mereka membungkam Injil, tapi Injil tidak bisa dibungkam, karena Injil bukan produk manusia. Injil adalah kuasa Allah yang hidup. Dan kini dari tempat-tempat tersembunyi, bangkit generasi baru yang tidak punya gedung gereja, tapi punya Yesus. Saudara, Yesus tidak datang membawa agama, Dia datang membawa kerajaan. Kerajaan yang dibangun bukan dengan cambuk, tapi dengan kasih yang menembus dosa terdalam manusia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Jangan biarkan bangsamu menjadi seperti Iran. Jangan biarkan negerimu diatur oleh mereka yang memakai nama Tuhan, tapi hatinya jauh dari kasih-Nya. Jangan biarkan ibadahmu menjadi rutinitas kosong. Tanyakan pada dirimu, di mana kasih Tuhan dalam ibadahku? Di mana salib Kristus dalam kehidupanku? Tuliskan di komentar, aku memilih Yesus sebagai juru selamatku. Bagikan pesan ini, karena dunia sedang tenggelam dalam sistem, dan hanya Yesus yang bisa membebaskan. Iran adalah gambaran masa depan dunia jika kasih ditanggalkan dan hanya hukum yang dipertahankan. Tapi Yesus datang bukan membawa sistem, Ia membawa salib. Dan salib bukan simbol kekuasaan, tapi pengorbanan. Dunia butuh terang. Dunia butuh suara-suara yang tidak kompromi dengan sistem. Dunia butuh kamu. Ketika kamu dipanggil untuk berjalan di jalan sempit, jangan menolak. Karena di ujung jalan sempit itu ada salib. Dan di balik salib ada kehidupan. Bangkitlah, hai yang tertidur. Bangkit dan biarkan Kristus bersinar atasmu. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Efesus 5 ayat 14. Saudara, jika malam ini adalah malam terakhirmu, biarlah engkau ditemukan masih menyala karena kasih kepada Kristus. Jangan pilih agama, pilih Yesus, karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan dunia ini dari kehancuran akibat sistem yang membutakan. Terima kasih telah mengikuti renungan ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menyebarkan kebenaran ini. Subscribe, bagikan, dan jadilah terang dimanapun kamu berada. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, dunia hari ini tidak kekurangan agama, dunia tidak kekurangan tempat ibadah,
Tapi dunia kekurangan kasih yang sejati, yang hanya lahir dari satu pribadi, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Iran bukan kasus unik. Iran adalah cermin masa depan dunia jika kita terus menggantikan hadirat Tuhan dengan sistem buatan manusia. Ketika hukum ditegakkan tanpa belas kasih, ketika Tuhan dijadikan alat tapi salib dibuang ke lorong gelap sejarah. Hari ini Iran gemetar, tapi esok bisa jadi negerimu. Jangan tertipu, agama tanpa Kristus adalah jebakan maut. Yesus tidak datang untuk membangun agama baru. Ia datang untuk menghancurkan tembok yang menghalangi manusia dengan Bapa. Dan tembok itu bukan hanya dosa, tapi juga kemunafikan rohani, topeng suci, sistem buatan manusia yang menjauhkan orang dari kasih sejati. Yesus tidak disalibkan oleh para pelacur, pemungut cukai, atau orang berdosa terbuka. Dia disalibkan oleh para pemimpin agama, oleh sistem, oleh mereka yang hafal kitab, tapi buta akan hadirat Tuhan. Malam ini adalah panggilan, bukan panggilan untuk lebih religius, tapi untuk lebih radikal dalam kasih. Bukan panggilan untuk menambah ritual, tapi untuk menyalakan kembali api cinta mula-mula. Jika Yesus datang malam ini, akankah dia menemukan gereja yang bernyala, atau gereja yang sibuk dengan program, tapi lupa pribadi? Jika ini adalah perenungan terakhirmu, maka inilah yang perlu didengar dunia. Agama bisa mengikat, tapi Yesus membebaskan. Sistem bisa menindas, tapi Yesus menyembuhkan. Fatwa bisa membungkam, tapi Injil berseru dari atap-atap rumah, dari ruang bawah tanah, dari hati yang terbakar oleh kasih ilahi. Dan inilah deklarasi yang dunia perlu dengar, bukan hanya dari mulutmu, tapi dari hidupmu. Aku tidak malu karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Saat dunia bergeser ke kegelapan, bangsa-bangsa akan roboh, bukan karena senjata, tapi karena mereka membuang kasih dan memilih sistem tanpa roh. Iran sedang runtuh. Dan itu bukan karena perang, tapi karena sistem buatan manusia selalu akan kalah menghadapi kerajaan yang dibangun oleh darah dan salib Kristus. Dunia akan segera tahu bahwa hanya ada satu nama di bawah kolong langit yang olehnya kita diselamatkan, Yesus Kristus. Jika engkau adalah suara kecil yang sedang mendengarkan ini, biarlah suaramu mengguncangkan langit dan bumi. Tulis di komentar, aku memilih Yesus sebagai juru selamatku. Bagikan video ini, sebarkan pesan ini. Jadilah suara yang memecahkan kebisuan, karena jika kita diam, batu-batu akan berteriak. Dunia tidak butuh lebih banyak agama, dunia butuh kebangkitan. Dan kebangkitan itu dimulai dari kamu, saudara. Jangan tertipu oleh wajah manis agama, karena bukan semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jangan hanya jadi penonton kebangunan rohani, jadilah bagian dari gelombangnya. Karena saat dunia runtuh, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang menyala. Api dari sorga tidak turun ke altar yang dingin. Hadirat Tuhan tidak turun ke hati yang kompromi. Kebangkitan tidak terjadi di ruangan yang nyaman, tapi di tempat yang hancur dan menangis di kaki salib. Inilah waktunya. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Dunia tidak akan diselamatkan oleh influencer. Dunia tidak akan berubah oleh tren rohani. Dunia hanya akan dibangunkan oleh orang-orang yang berseru, aku pilih salib. Aku pilih Yesus Kristus sebagai juru selamatku. Mereka yang berdiri saat semua sujud. Mereka yang bersinar saat semua menyerah. Mereka yang berseru, biarlah aku binasa asal Injil diberitakan. Karena lebih baik dianiaya bersama Kristus daripada bersekutu dengan sistem yang mengkhianatinya. Jangan cari kenyamanan di dunia yang sedang terbakar. Jangan berdoa untuk damai jika engkau tidak siap membayar harga kebenaran. Jangan sebut Yesus Tuhan jika hidupmu masih tunduk pada kompromi. Maka bangkitlah, bangkit gereja yang tertidur, bangkit suara yang terbungkam, bangkit anak-anak Tuhan yang disembunyikan,
Karena zaman ini tidak butuh lebih banyak khotbah, tapi lebih banyak kobaran, lebih banyak keberanian, lebih banyak orang yang berkata, "Aku tidak takut pada sistem, aku tunduk hanya pada salib." Dan jika ini adalah kata-kata terakhir yang engkau dengar sebelum dunia berubah, ingat ini, Yesus tidak datang untuk mendamaikan dunia. Ia datang untuk mengguncang semuanya, supaya hanya yang kekal yang tersisa. Dan itu adalah kasih, itu adalah salib, itu adalah Yesus. Katakan bersama-sama dengan iman yang menyala, "Aku bagian dari kerajaan." Aku tidak memilih agama, aku memilih Yesus. Subscribe, bagikan, jadilah terang, jadilah suara, jadilah nyala api di tengah malam yang dingin. Saudara, jika engkau masih ragu-ragu, jika hatimu masih separuh untuk dunia dan separuh untuk Tuhan, hari ini adalah peringatan terakhir. Jangan main-main dengan waktu, jangan bermain api dengan dosa, jangan bersandar pada sistem yang akan roboh bersama dunia. Dunia sedang bergerak cepat ke dalam kegelapan, tapi Yesus tidak akan menunggu selamanya. Dia bukan raja yang sedang melamar, dia raja yang sedang datang kembali. Dan dia akan datang bukan mencari agama, tapi mencari hati yang tetap menyala di tengah padang gurun. Mereka yang tidak tunduk pada tekanan dunia, mereka yang tidak menjual kebenaran demi kenyamanan, mereka yang tetap berdiri meski dicaci, dikucilkan, bahkan dihancurkan. Apakah engkau salah satunya? Jangan tunggu saat segalanya hancur baru mencari Tuhan. Jangan tunggu ketika sistem keagamaanmu tak bisa menyelamatkanmu. Carilah Tuhan selagi Ia dapat ditemukan. Berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Kita tidak sedang membuat konten. Kita sedang meniupkan alarm ke seluruh dunia. Agama tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya Yesus yang bisa. Di Iran, di Korea Utara, di Gaza, di mana-mana, ada orang-orang yang mati karena iman mereka. Tapi kita di dunia bebas. Masih diam karena kenyamanan kita. Sampai kapan gereja? Sampai kapan? Apakah kita akan terus duduk nyaman di kursi empuk, sementara ada orang-orang yang mati hanya karena membaca Alkitab? Dunia terbakar, dan kita masih bertanya, acara minggu depan apa ya? Sungguh, sudah saatnya kita berhenti bermain gereja dan mulai menjadi gereja. Kita tidak dipanggil untuk jadi populer, kita dipanggil untuk jadi murni. Kita tidak dipanggil untuk hidup aman, kita dipanggil untuk hidup benar. Kita tidak dipanggil untuk menyenangkan sistem, kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Jika dunia membenci engkau karena nama Yesus, bersukacitalah karena engkau sedang mengikuti jejak para martir yang mendahului kita. Dan jika engkau satu-satunya orang di sekolahmu, di kotamu, di kantormu yang masih menyebut nama Yesus dengan keberanian, maka biarlah itu cukup. Karena jika seluruh dunia berdiri melawan Kristus, aku berdoa engkau akan tetap berdiri di pihaknya. Dan terakhir, dengarkan baik-baik. Akan datang waktunya di mana gereja-gereja akan dibungkam, salib-salib diturunkan, dan kebenaran dipersekusi. Dan ketika itu terjadi, siapa yang akan bersuara? Siapa yang akan berdiri? Siapa yang akan menyerukan nama Yesus dengan darah di wajahnya dan api di hatinya? Akankah itu engkau? Jika jawabanmu ya, maka tulis di komentar sekarang juga. Aku tidak akan diam, aku tidak akan malu, aku memilih Yesus sampai akhir. Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu berapa hari lagi dunia ini akan tenang. Tapi kita tahu satu hal, Yesus akan datang kembali. Bersiaplah, menyalalah, dan berdirilah. Karena saat dunia melihat kebohongan dalam agama, mereka harus melihat terang Kristus dalam hidupmu. Sampai jumpa di kemuliaan, atau sampai video ini jadi saksi terakhir bahwa kita pernah berdiri untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.